ada perintah atau emang keinginan sendiri? Tidak ada perintah, itu keinginan sendiri. Saya marah karena Jokowi digitukan, dijadikan bulan-bulanan sejak kita nggak tahu lah tahun berapa itu. Itu aja sebenarnya. Ketika beliau sudah selesai, tiba-tiba hari ini beliau sudah selesai jadi presiden, tapi masih saja diserang, itu saya tidak terima. Itu yang membuat saya ikut tampil lah. Kita kan menginginkan seorang presiden, wajar lah. Ya, kita kan bukan menuntut Jokowi itu sebagai masyarakat biasa seperti saya, kalian. Enggak lah. Yang kita tuntut kan karena Jokowi sudah jadi presiden 2 periode. Ya tentu integritas moralnya dia harusnya kita tuntut 10 kali lipat daripada kita. Lebih baik dari kita. Kalau Jokowi cuma wali kota saja pun dari Solo sana atau gubernur DKI, ya nggak mungkin kita minta seperti ini. Karena dia presiden seluruh bangsa Indonesia, maka moralitasnya dia harus kita tuntut 10 kali lebih baik daripada masyarakat biasa. Gitu loh, ya wajar lah. Karena kan dia menggunakan semua, dia punya kekuasaan yang sangat besar, menggunakan anggaran, menambah hutang, membuat kebijakan-kebijakan. Masa dituntut rakyat untuk membuka ijazahnya aja nggak mau? Ya, padahal harusnya ijazahnya itu harus dipajang di Balerung UGM kalau asli. Kan begitu. Kita kan bukan menuntut Jokowi sebagai manusia biasa, warga biasa, gitu loh. Presiden 2 periode loh. Kok bisa nggak mau menunjukkan ke rakyatnya? 2 periode 10 tahun. Kalau saya karena pendukungnya, beliau ini orang baik lah. Saya kan dari Lombok. Lombok itu Pak Jokowi itu kalah loh. 2 kali pilpres kalah, di bawah 30%. Tapi Lombok dibangun begitu bagus gitu sama Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya, karena saya sayang lah sama beliau ini. Dan saya tidak terima kalau beliau digitu-gitukan. Saya ingin mengajak teman-teman ini untuk membahas persoalan ijazah ini dengan kewibawaan. Yang dibahas ini adalah presiden dari ke-7 loh yang punya ijazah. Yang membahasnya ini para ilmuwan dan pakar-pakar. Janganlah dibuat jadi bercanda-bercanda gitu. Ketawa-ketawa mengatakan begitu. Itu saya tidak terima itu. Dibilang inilah. Bahkan terakhir itu saya sempat marah gara-gara sampai buku nikah loh itu kan. Yang di media-media itu buku nikah disinggung apa segala. Nggak fair lah begitu. Kalau masih Pak Jokowi ini begini, saya nggak terima itu. Digitu-gitukan. Kalau memang mereka memiliki data, mereka memang memiliki sesuatu yang membuat itu bisa kuat, ya mari kita tunggu aja pengadilan ini. Jangan kemudian teman-teman ini justru sekarang menggiring opini bahwa tidak percaya pada Polri, tidak percaya pada pengadilan. Jangan begitulah. Ini kan negara kesatuan Republik Indonesia, punya sistem cara menyelesaikan persoalan-persoalan begini. Jadi maksudnya Jokowi ini begitu semena-mena mengubah-ubah konstitusi, menempatkan anaknya jadi wapres, dengan suka-sukanya mengubah konstitusi. Kau larang saya diam, kau larang rakyat diam. Kan ini negara bukan miliknya Jokowi loh. Ya, kami berhak bersuara. Ya, bukan hanya karena kau cinta Jokowi terus melarang kami bersuara. Ya terserah, lanjutkan kau cinta Jokowi, tapi kalian tidak punya hak untuk orang lain untuk mengkritik Jokowi. Ya, menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya juga kami berhak. Karena 10 tahun dia menggunakan anggaran menjadi presiden. Gitu loh. Ya terserah kau kalau kau menjadi penjilat. Itu pilihanmu. Kan? Pilihan orang lain juga untuk menggunakan logikanya untuk cerdas supaya jangan gampang menjadi penjilat. Itu pilihan orang lain juga, hargai. Gitu loh. Dan mencari-cari bukti bahwa beliau ini benar telah menyelesaikan kuliah. Bahkan saya kan dari awal itu saya jalan cari yang namanya Sipen Maru, Sipen Maru itu majalah Perintis istilah zaman dulu itu. Nah, majalah Perintis itulah kemudian yang saya jadikan rujukan awal untuk mencari siapa-siapa teman Pak Jokowi berkuliah. Bahkan majalah Perintis itu pun bukan saya dapatkan dari temannya Pak Jokowi, tapi masih satu dalam kampus Pak Jokowi. Orang tua teman saya lah di Semarang. Kan ramai itu. Ada kader partai sebar ijazah itu. Ya kan? Dia katanya punya sesuatu yang asli gitu kan. Ini loh yang asli. Udahlah Pak, kita sebut aja namanya. Ya, sekarang udah dipanggil juga oleh Polda Metro sama bentar lagi siap-siap panggil Barreskrim ya. Siapa sih ini sih? Dian Sandi Utama. Dian Sandi Utama. Dia kan nggak tahu dapat dari mana. Dia ngakunya dapat dari orang yang sangat dekat. Seolah-olah kan menggambarkan dia dapat dari Jokowi. Dan dia tuh chatting dengan seorang profesor, Prof Yusuf dari Universitas Sumatera Utara yang sekarang melaporkan dia. Oke. Dia tuh ngaku,
oh iya ijazah aslinya disimpan di lemarinya Pak Jokowi. Dari lemari katanya. Iya, jadi, dari lemari. jadi seolah-olah dia tuh nganggap dia tuh deket banget gitu loh Pak Jokowi. Kan membuat orang suka percaya gitu. Jadi Dian Sandi Utama ini bisa mengakses lemari Pak Jokowi. Nah, makanya Itu pengakuannya Dian Sandi. Dian itu Wow. si- sampai profesor itu. sampai ketika diskusi Zoom di salah satu TV di iNews sampai Profesor Yusuf tuh mengatakan jadi kamu nyolong ya. Aduh, bahaya Nah, ini. intinya gini, dia membuat sesuatu yang dia katakan asli. Ternyata melalui kuasa hukumnya, para lawyer-lawyernya Yakub dan kawan-kawan, katanya Pak Jokowi itu nggak pernah mengeluarkan ijazahnya. Berarti asli apa palsu? Nah, Wah, saya bingung yang ini. itulah yang bisa kena pasal 35. Membuat sesuatu yang palsu Oke. menjadi asli. Seakan-akan Iya, asli. akan dan mengubah-ubah. Nah, kalau kemudian saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, dianggap mengubah itu, nggak ada mas sesuatu yang kita ubah. Melakukan penelitian, misalnya ijazah ya, yang kita dapat dari postingannya Dian Sandi itu. Kemudian muncul hasil ELA, Error Level Analysis. Muncul gambar yang lain. Itu bukan mengubah, itu adalah hasil dari program. Iya. Sama sekali nggak ada kita ubah-ubah. Kecuali dibikin kacamata dulu Nah, atau dibikin apa lain, dulu itu gitu. bener nggak usah dijawab. Dia kemarin sok banget gitu. Saya sebut namanya di satu TV nasional ya, si rempong-rempong itu. Wah, dia bangga banget. Oh, saya disebut nama Pak. Kampungan gitu. Katrok banget anak itu, ya katrok. Kayak si anak kopral itu. DJ anak kopral itu. Iya. Itu sama kampungan. Nah, ini Justru makasih Pak Dokter juga Pak Profesor. Ini Iya. kan Sentana ini sebetulnya jangan dibilang masalah hoax, enggak. Ini edukasi. Betul. Edukasi pendidikan hukum dan menguak. Ya. Apa perbuatan, saya berani membicarakan ini bahwa Jokowi itu adalah seorang pembohong. Berani saya ngomong. SMK mana buktimu? IKN mana? Kamu bilang Tidak investor, tidak jadi semua. Itu apa? Bohong apa enggak tuh? Bohong. Bukannya saya bilang ijazahnya palsu ya, bukan. Tapi tidak punya ijazah. Nah, oke. Siapa yang mendalilkan, dia akan membuktikan. Dalil saya tidak punya ijazah, tunjukkan. Begini Pak, masyarakat juga biar tahu, Pak Prabowo juga perlu biar tahu nih Pak. Ini ngeri sekali nih Pak. Seram perbuatan ini, perbuatan yang bukan Jokowi. Dibela sama pembela-pembela kuasa hukum yang masih bau kencur. Situ karena dia anaknya Pak Otto Hasibuan. Orang kan ada jenjang dulu, jenjang karir. Misalnya kayak si Hotman Paris, kayak si Hotman Sitompul. Ada jenjangnya. Ini langsung tiba-tiba baru lulus, baru pengantin, udah langsung mengawal jadi Jokowi. Hebat banget. Langsung jadi pengacara mantan presiden ya? Mantan presiden. Akhirnya tahu nggak? Waduh. Akhirnya Pak, dia tuh pengacara Israel, si Yakub itu belepotan, iya. melanggar pasal banyak. Apa dilanggar? Asal jadi Dia nyebut pergi Pak. inisial. Iya. Dia langsung waktu bangga banget sambil megang map. Oke. Ditanya si Jokowi gimana? Itu langsung konferensi pers bahwa Pak Jokowi sudah melaporkan namanya RS, Preyes, sudah semuanya dibikin sama dia. Ternyata itu di laporan, di panggilan undangan klarifikasi. ada. Tidak ada itu. Tunggu, kita Tunggu dulu, kita Pak, klarifikasi sedikit nih sama Pak Roy nih. Iya, iya. Kemarin Pak Inilah Pak Otto juga anaknya, makanya Pak Otto jangan terlalu dipaksakan seperti orang yang dikarbit, jangan. Seakan-akan dia udah pengacara, wow. mentang-mentang jasnya mahal ya. Jangan masalah jasa mahal, itu nggak tahu lah saya. Itu si Otto itu kan orang siantarnya itu. Dia membela si kebenaran itu harus dibela, kan dia bilang Jessica, juga sama benar. Jessica kepada Resmond. Ternyata Anda apa? Anda jerumuskan anak Anda untuk membuat satu karir anak saya hebat, langsung menjadi pengacara daripada Walah. Jokowi. Ya. Ya itu butuh aib, itu aib bagi saya. Berarti kata kuncinya Istilah apa? Pak begini Pak, Nah. itu seperti main bola outside. Oke. Langsung ngomong RS tersangkanya ini. Offside. Offside. Itu aduh, betul-betul. Satu, Kadispen juga. Maaf nih Pak Kadispen. Kabid Humas. Saya Kabid Humas. Maaf Kabid Humas. Ya. Saya sebetulnya nggak membenci saudara-saudara semua. Enggak. Saya sebagai wartawan sosial kontrol, saya tetap kerja. Nggak bisa nggak lepas dari situ. Itu Bapak mengumumkan pada saat wartawan menanyakan apa aja bukti-bukti Ya. yang diserahkan si pelapor. Nah. Bapak mengatakan flash disk. Ya. Sama Fotokopi. Seharusnya Bapak mengasih tahu bahwa ijazah asli. Sampai sekarang pengacaranya pun siapapun belum pernah mengatakan saya sudah melihat ijazah asli Jokowi. Kita kembalikan birokrasi sipil, birokrasi militer, birokrasi kepolisian negara yang dirusak oleh orang yang bernama Joko Widodo. Itu kemudian supaya pimpinan-pimpinannya sadar bahwa mereka itu digaji untuk sebenar-benarnya
kepentingan rakyat, Setuju, Prof. bukan kepentingan orang yang mengangkat. Jadi misalnya sampai berkas perkaranya bisa sampai ke pengadilan, misalnya bisa sampai pengadilan, bagaimana kalau pengadilannya disiarkan aja secara live? Ya, ketika disiarkan secara live, di situ kan pasti ada bukti ijazahnya menjadi lampiran bukti. Oke. Dan itu dipertontonkan kalau memang pihak Pak Jokowi, pihak teman-temannya Mas Freddy ini menginginkan transparansi, ya menginginkan proses legal formal, ya di situ. Jadi ditunjukkan, disiarkan, mungkin TV One bisa menyiarkan, ketika ditunjukkan, kan nanti pasti ditunjukkan. Ini ijazahnya, coba dicek. Misalnya jaksa, advokat ke depan, mengecek saksi, mengecek UGM, nanti kan dipanggil pasti. Mengecek betul tidak mengeluarkan. Nah itu disiarkan. Supaya bisa dilihat langsung, dieksaminasi masing-masing terhadap ijazahnya. Itu jalan tengah yang pertama. Yang kedua saya mau menambahkan tadi Mas Freddy, persoalan kritik ya. Jadi gini, Mahkamah Konstitusi itu kan baru mengeluarkan putusan ya. Dan ini sebenarnya dari konvensi internasional bahwa yang namanya pejabat publik atau mantan pejabat publik, dan Jokowi by the way masih pejabat publik karena Danantara ya, masih menjadi Dewan Pengarah Danantara, itu degree derajat dia tahan terhadap kritik itu harus jauh lebih besar daripada orang biasa. Kenapa? Ya karena dia tokoh. Ya. Karena dia pejabat publik, artinya itu sudah menjadi konsekuensi. Nah, masalah ini kebablasan atau tidak kebablasan itu adalah perdebatan layer yang lain. Itu perdebatan layer yang kedua. Nah, oleh karena itu, apabila ternyata ini berkasnya sampai ke pengadilan, apabila ya, Mas Aziz ya, saya nggak tahu apakah sampai atau tidak, ya. Tapi kalau misalnya sampai, nah itu dia tadi jalan tengah. Udah siarkan aja. TV One juga siarkan, nanti dengar UGM ngomong apa, nanti kan pasti ada lampiran dalam berkas, sudah dikasih tuh ijazahnya ke penyidik. Nah itu kan pasti akan menjadi lampiran berkas perkara. Nah dengan begitu mudah-mudahan selesai. Nah, kenapa? Karena proses legal formalnya selesai, tadi kepastian hukum, dan proses material truth atau kebenaran material itu juga diharapkan selesai karena ijazahnya sudah ditunjukkan.